Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Para pendengar sekalian dalam keadaan sehat, baik sehingga dapat mendengar pembelajaran pada pagi hari ini dengan lancar sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma amin. Kita melanjutkan pembelajaran minggu kemarin bab yang ketiga tentang iman pada qada dan qadar. Maka hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Setelah kemarin kita bahas tentang dalil dan dalil nakli atau dalil Al-Quran maupun hadis tentang iman pada qada dan qadar. Maka pagi hari ini kita melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang keteladanan dan hikmah iman kepada qada dan qadar Allah. Silakan dibuka buku paketnya halaman 31, yaitu tentang teladan qada dan qadar. Halaman 31 buku paket Akidah Akhlak, silakan dibuka tentang materi keteladanan dan hikmah iman kepada qada dan qadar Allah. Mempercayai qada dan qadar adalah kita harus yakin dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, adalah atas kehendak Allah. Berarti kita yang apapun yang kita alami, kita jalani, harus yakin bahwa ini adalah semua ketetapan Allah, kehendak Allah. Ya. Takdir Allah SWT merupakan iradah Allah, kehendak Allah. Oleh sebab itu kita harus dengan kuat yakin bahwa semuanya adalah karena Allah, dan harus rela menerima segala ketentuan Allah SWT atas diri kita. Takdir Allah merupakan iradah Allah. Oleh sebab itu takdir tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Tatkala takdir atas diri kita sesuai dengan keinginan kita, hendaklah kita bersyukur, karena hal itu merupakan nikmat yang diberikan Allah pada kita. Karena takdir yang kita alami tidak menyenangkan atau merupakan musibah, maka hendaklah kita terima dengan sabar dan ikhlas. Kita harus yakin bahwa di balik musibah itu ada hikmah yang terkandung yang dibaliknya, atau ada hikmah yang kita belum ketahuinya. Tentang hikmah beriman pada qada dan qadar Allah. Meski kita tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi pada takdir kita, kita kan tidak tahu apa yang akan terjadi di masa akan datang, maka kita tetap harus beriman pada setiap ketentuannya. Sebab selain telah menjadi kewajiban kita, iman kepada qada dan qadar memiliki manfaat atau hikmah yang besar bagi kehidupan kita di dunia menuju kehidupan kita di akhirat. Hikmahnya apa saja? Yang pertama adalah melatih diri untuk berbanyak bersyukur dan bersabar. Orang beriman ketika mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan, dan kenikmatan atau bersyukur. Namun sebenarnya jika seorang beriman mendapatkan mengalami musibah dalam bentuk apapun, pasti akan sabar. Setelah itu bukan ujian bagi dirinya. Hikmah yang kedua adalah terhindar dari sifat sombong dan putus asa. Yang ketiga adalah mampu optimis dan giat bekerja. Yang keempat adalah menenangkan jiwa. Itu adalah hikmahnya tentang iman pada qada dan qadar. Dengan kita beriman pada qada dan qadar Allah, kita akan terhindar dari sifat sombong dan putus asa. Orang yang tidak memiliki keimanan kepada qada dan qadar, salah satunya bisa dilihat jika seseorang tersebut memperoleh keberhasilan, nikmat dan kebahagiaan, mereka akan menganggap bahwa itu semua adalah hasil usahanya sendiri dan merasa hebat. Apabila mereka mengalami kegagalan dan musibah, mereka mudah berkeluh kesah dan putus asa karena mereka menyadari bahwa hal tersebut sebenarnya adalah ketentuan Allah. Allah SWT melarang
bersikap sombong dan putus asa. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga yang di dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji debu. Jadi jangan pernah sekalipun kita bersikap sombong. Dalam surat Yusuf ayat 87 disebutkan, ya bani yadhabu fatahassasu min yusufa yu'ahi walata yasu min rohillah innahu la yasu min rohillahi illal qaumul kafirun. Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Yang ketiga adalah mampu optimis dan giat kerja. Kita tidak pernah mengetahui takdir apa yang akan terjadi pada diri kita. Semua diri kita pasti menginginkan nasib baik, bahagia, dan kesuksesan. Namun semua itu tidak akan datang begitu saja, tapi harus diusahakan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama. Oleh sebab itu, orang yang beriman pada qada dan qadar senantiasa memiliki hidup yang optimis, giat belajar, serta bekerja untuk meraih apa yang diinginkannya. Hikmah yang keempat, menenangkan jiwa. Ketenangan hidup pasti akan dirasakan oleh seorang muslim yang beriman pada qada dan qadar Allah. Sebab muslim tersebut akan selalu senang, ikhlas, dan sabar dalam menerima setiap ketentuan baik dan buruknya dalam kehidupan yang dijalaninya. Nah, itu adalah materi tentang keteladanan dan hikmah beriman pada qada dan qadar Allah. Nah, sekarang tugasnya untuk kelas 6B atau tugasnya adalah silakan dicatat materi halaman halaman 38 tentang rangkuman. Silakan ditulis dalam buku tulis kalian. Setelah menulis rangkuman ini di buku tulis, silakan kerjakan latihan uji kompetensi halaman 39. Okay. Silakan setelah selesai silakan difoto dan dikirimkan ke Bapak, bisa lewat e-learning atau Japri lewat WA. Mungkin untuk pembelajaran pada pagi hari cukup sekian. Ada kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.